Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk derivatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Ananda Karina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian derivatif. Produk investasi derivatif sendiri merupakan aset finansial yang diturunkan dari aset acuan, seperti saham atau obligasi, serta menyatakan klaim terhadap aset acuan tersebut terhadap nilai aset real seperti emas atau komoditas di masa yang akan datang. Para pelaku derivatif biasanya adalah pihak manajemen investasi, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, atau investor perorangan. Kegunaan dari transaksi derivatif ada 3, yaitu sebagai aksi lindung nilai, spekulasi, arbitrak. Instrumen derivatif ada 4 macam. Yang pertama ada derivatif saham, yang kedua opsi, yang ketiga derivatif indeks saham, yang keempat ada kontrak berjangka komoditas. Derivatif saham memiliki beberapa bentuk investasi. Yang pertama ada waran, yaitu hak untuk membeli suatu saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada right, yaitu hak untuk membeli saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan, namun diperuntukkan bagi pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat secondary offering. Yang ketiga adalah reksadana saham, yang merupakan cara paling sederhana untuk melakukan diversifikasi penyebaran risiko. Reksadana merupakan kumpulan uang dari banyak investor yang diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi di bawah pengelolaan fund manager dari suatu perusahaan sekuritas di mana reksadana tersebut diterbitkan. Opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu selama waktu tertentu. Jenis opsi ada 3. Yang pertama ada opsi membeli atau call option adalah pemilik yang mempunyai hak untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu, di mana bagi penjual adalah wajib untuk menjual aset tersebut. Yang kedua ada opsi menjual, yaitu pemilik yang mempunyai hak untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu, di mana penjual kontrak wajib membeli saham tersebut. Yang ketiga ada opsi saham, yaitu opsi yang paling terkenal di Indonesia, yaitu adalah opsi saham. Opsi saham adalah opsi untuk membeli atau menjual saham. Opsi saham yang diperdagangkan di BEI disebut kontrak opsi saham atau KOS. Derivatif indeks saham yaitu produk derivatif turunan kontrak berjangka atas sebuah indeks saham. Produk derivatif ini ada di bawah naungan Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Acuannya adalah indeks Bursa Asia serta Bursa Indonesia. Di Bursa Berjangka Jakarta ada 3 jenis kontrak indeks yang cukup populer yang mengacu pada indeks Bursa Asia. Yang pertama ada Nikkei 225. Indeks ini terbentuk dari pergerakan 225 saham pilihan di Osaka Stock Exchange. Pergerakan Nikkei banyak dipengaruhi oleh pergerakan saham-saham perbankan, otomotif, telekomunikasi, dan teknologi di Jepang. Yang kedua ada KOPSI, dibentuk dari pergerakan harga 200 saham unggulan di Korea Selatan
dan merupakan salah satu indeks terbesar di Asia. Saham-saham menjadi barometer KOPSI adalah saham-saham telekomunikasi. Yang ketiga ada Hang Seng yang mencakup pergerakan harga 33 saham utama yang diperdagangkan di Hong Kong Stock Exchange. Pergerakan indeks Hang Seng dapat ditentukan oleh pergerakan saham HSBC dan saham-saham telekomunikasi seperti China Mobile dan China Unicom. Adapun untuk derivatif jenis kontrak indeks saham yang dimiliki oleh Bursa Indonesia, yaitu ada LQ45 Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying yang berupa indeks saham obligasi yang di masa mendatang. Yang kedua ada mini LQ45 Futures, yaitu produk mini LQ45 Futures ditujukan bagi investor pemula dan investor retail yang ingin melakukan transaksi LQ45 dengan persyaratan yang lebih kecil. Yang ketiga ada LQ45 Futures Periodik, kontrak yang diterbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode hari bursa tertentu. Yang keempat ada mini LQ45 Futures Periodik. Yang terakhir ada Japan Futures. Produk ini yang memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global. Kontrak berjangka komoditas atau commodity futures. Kontrak berjangka komoditas adalah kontrak yang menggunakan underlying aset atau aset acuan, aset real berupa barang-barang pertanian, misalnya kopi, gula, kentang, dan aset sumber daya alam, misalnya emas dan minyak. Derivatif komoditas merupakan produk investasi turunan dari perdagangan komoditas tersebut. Transaksi kontrak ini dapat dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta. Di kontrak berjangka komoditas ini, investor dapat memilih posisi beli long jika investasi merasa yakin harga komoditas yang diinginkan bakal naik, yang dapat memasang posisi long. Yang kedua ada posisi jual short jika diramalkan harga komoditas tersebut di waktu yang akan datang bakal turun, ia dapat memasang posisi short. Kontrak berjangka yang diperdagangkan di BBJ, yang pertama ada kontrak berjangka olein, yang kedua ada kontrak berjangka emas, yang ketiga ada kontrak gulir emas, yang terakhir ada kontrak gulir indeks emas. Sekian pesan tadi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.